92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Mimbar Agama Buddha untuk edisi hari ini Minggu 27 Juli 2025 dengan tema malam hari ini berkat termulia bersama penyuluh agama Buddha ada Bapak UP Padma Jaya Herman Visi. Selamat malam Pak Padma. Selamat malam Mbak Dela. Sehat kabarnya Pak Padma? Sehat. Sehat. Ini materi malam hari ini mengenai berkat termulia ya. Iya. Baik, nanti bersama Bapak Padma Anda juga bisa menyaksikan langsung di live YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang melalui RRI Digital dan di 92,4 FM. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Bapak Padma untuk materi malam hari ini mengenai berkat termulia. Silakan Bapak. Terima kasih. Baiklah, kepada para pendengar Pro 1 RRI 92,4 MM yang berbahagia dimanapun berada, hari ini saya akan membawakan tema atau materi berkah termulia atau bahasa Palinya Manggala Sutta. Manggala Sutta ini tercipta atau terbentuk karena pada suatu hari para budak-budak zaman kerajaan India zaman dahulu, budak itu ibarat manusia yang kasta paling rendah. Di antara para budak itu mereka berdebat bagaimana apa yang paling membuat mereka itu bahagia. Apa berkah yang paling mereka bahagia? Tentu saja bagi para budak adalah makanan yang paling berharga. Tapi setelah perdebatan dari para budak, naiklah di kasta yang lebih tinggi. Maka di kasta yang lebih tinggi, kasta ksatria atau kasta pedagang, makanan sudah tidak berupa suatu berkah lagi buat mereka. Karena mereka sudah banyak sekali makanan. Dan kasta ksatria atau pedagang ini menginginkan berkah termulia itu adalah gelar, kehormatan, atau kenikmatan-kenikmatan duniawi seperti banyak harta, mengumpulkan banyak tanah, mengumpulkan banyak emas, dan sebagainya. Naik lagi ke kasta yang lebih tinggi ada kasta Brahmana, yang mana kasta Brahmana menurutnya yang paling berharga di dunia ini bukanlah makanan, bukanlah minuman, dan juga bukan harta atau sebagai istri atau apapun juga itu. Tetapi kasta Brahmana hanya menginginkan yang paling berharga adalah tata tertib atau aturan-aturan agama yang ia jalani sehingga ia menjalani spiritual yang paling tinggi. Ketika mereka mencapai spiritual yang paling tinggi, maka itulah yang paling dia harapkan, disebutlah berkah yang termulia untuk mereka. Jadi di India zaman dahulu kasta-kasta ini, banyak sekali kasta-kastanya, juga umpama di kasta Brahmana juga ada kasta-kastanya lagi terbagi lagi. Banyak sekali tingkatan-tingkatannya, dan setiap tingkatan membutuhkan apa yang mereka butuhkan tidaklah sama. Sampailah berkah-berkah ini juga sampai di alam-alam dewa. Alam-alam dewa pun juga terjadi benturan-benturan apa berkah yang paling termulia itu. Dan ketika itu dilontarkan menurut sorga yang masih bernapaskan nafsu-nafsu, mereka menginginkan umpamanya kenikmatan dunia, kenikmatan indera, atau kenikmatan mata, atau kenikmatan kulit, atau kenikmatan telinga, dan sebagainya. Tapi para dewa yang lebih tinggi tingkatannya tidak menginginkan lagi itu, sampai di alam yang berikutnya dan berikutnya. Dari alam yang paling tinggi sampai alam yang paling rendah terjadilah perdebatan yang tidak putus-putusnya mengenai apa yang paling termulia, apa yang paling berharga, apa berkah-berkah yang paling baik untuk semua makhluk. Dan ketika ini terjadi perdebatan, maka Dewata
yang paling tinggi, yaitu guru para dewa, memutuskan untuk menemui Sang Buddha, bertanya apa berkah termulia itu. Dan demikianlah ketika ini terjadi, maka Manggala Sutta tercipta. Ketika Manggala Sutta isinya yang kita sebagai umat Buddha pasti mengetahui, pertama-tama Manggala Sutta ini diucapkan oleh Sang Buddha setelah Sang Buddha wafat. Maka Manggala Sutta ini diucapkan kembali oleh muridnya yang paling pintar, yang paling dekat dengannya, yang sebagai dayaka, yaitu Anandatera, yang mulia Anandatera. Dan Anandatera, yang mulia Anandatera, bersabda juga kembali, mengulang apa yang pernah ia dengar. Demikianlah yang telah saya dengar. Suatu ketika yang diberkahi berdiam di wihara Anantapindika di hutan Jeta di dekat Sawati. Saat itu pada fajar dini hari, suatu makhluk dewa tertentu dengan keindahan menakjubkan yang menerangi seluruh hutan Jeta datang kepada yang diberkati, memberi hormat kepadanya dan berdiri di satu sisi. Dalam posisi yang demikian, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diberkati dalam bentuk syair. Banyak dewa dan manusia yang merindukan kebahagiaan telah merenungkan tentang berkah-berkah. Mohon diberitahu kepada saya tentang berkah yang tertinggi. Yang diberkahi menjawab demikian. Yang pertama, tidak bergaul dengan orang-orang yang dungu, tetapi bergaulah dengan orang-orang yang bijaksana, serta menghormati mereka yang patut dihormati. Itulah berkah tertinggi. Artinya, ketika kita hidup sebagai manusia atau dimanapun kita berada nanti hidup, ketika kita hidup bergaul dengan orang-orang yang dungu, orang-orang yang berkelakuan tidak baik, gemar berjudi, gemar minum-minuman keras, gemar ke tempat hiburan-hiburan, tiap malam keluyuran tanpa arah. Nah, orang-orang inilah, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang seperti inilah, maka hidup kita di dalam keruntuhan. Tetapi kalau kita tidak bergaul dengan mereka yang mempunyai 4 sifat ini, maka hidup kita pasti menemui berkah-berkah. Kita diajarkan untuk bergaul dengan orang yang bijaksana. Artinya, sebagai umat Buddha, kalau kita menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan yang sulit kita pecahkan, kita boleh bertanya kepada para upasaka atau upasika. Kalau pertanyaan kita itu tidak memuaskan diri kita, kita bisa bertanya dengan yang lebih tinggi, yaitu para upasaka pandita. Kalau toh pertanyaan kita itu masih tidak memuaskan apa yang kita tanyakan, kita bisa bertanya kepada yang lebih tinggi, yaitu Samanera Samaneri. Kalau kita tidak puas juga lagi dengan Samanera Samaneri, kita bisa bertanya yang lebih tinggi, yang Tera atau Stawira. Kalau masih tidak puas lagi, kita bisa bertanya dengan Mahatera atau Mahastawira. Nah, ketika jawaban-jawaban ini, pasti salah satu dari pertanyaan yang kita persoalkan tadi atau masalah kita tadi, pasti ada jawabnya. Karena orang-orang yang bijaksana pasti akan menemukan titik terang untuk kita dalam mencapai pencerahan. Terus Sang Buddha membabarkan syair yang kedua, yaitu hidup di lingkungan yang sesuai
telah melakukan perbuatan-perbuatan baik di masa lampau dan menuntun diri ke jalan yang benar, itulah berkah termulia. Ketika kita sebagai manusia yang sudah lahir mempunyai ayah dan ibu yang lengkap, punya rumah, walaupun itu warisan atau kita beli sendiri, kita punya uang, kita punya tabungan, kita punya pekerjaan, apapun itu juga. Dan setelah kita mendapatkan apa yang telah kita dapatkan, kita bisa menggunakan apa yang kita punya ini untuk kebaikan umat manusia. Kita bisa menggunakan apa yang telah kita punya ini untuk kebaikan para hewan. Kita menggunakan kekuatan yang kita punya ini, harta yang kita punya ini, kita gunakan untuk menolong tumbuh-tumbuhan. Kita juga bisa menggunakan kekayaan yang kita punya ini untuk menolong makhluk-makhluk halus yang tidak kelihatan. Baik itu hantu kelaparan, hantu penasaran dan sebagainya. Kita bisa menggunakan kekuatan kita sebagai manusia yang kita punya, yang harta yang kita punya ini untuk kebaikan semua makhluk hidup yang berhubungan karma dengan kita dan juga yang bukan berhubungan karma dengan kita. Inilah yang diajarkan Sang Buddha. Ketika kita melakukan dengan harta yang kita punya untuk kebaikan semua makhluk hidup, maka berkah-berkah pun akan datang kembali kepada kita. Karena berkah-berkah yang kita punya sekarang ini adalah hasil perbuatan kita di masa lampau dan berbuah sekarang ini. Contohnya, ketika tanggal 1 kita bekerja, tanggal 30 akhir kita mendapatkan gaji. Setelah kita mendapatkan gaji, kalau tanggal 1 kemudian kita tidak bekerja lagi, maka kita menghabiskan gaji yang pertama tadi sampai selesai. Tetapi kalau setiap tanggal 1 kita terus bekerja, tanggal 1 terus kita bekerja, terus bertanam, berbuat baik, berbuat kebajikan, maka berkah-berkah yang baru akan kita ciptakan. Jadi pada intinya hukum karma, ketika kita berbuat baik kita akan menerima hasilnya. Setelah kita menerima hasilnya, kita tidak akan menerima hasil untuk kedua kali. Tetapi ketika kita menanam benih yang baru, maka hasil-hasil yang baru pun akan datang kepada kita. Itu yang disebut berkah utama yang kedua. Menuntun diri di jalan yang benar. Ketika kita sudah hidup sebagai manusia, kita punya agama, kita tinggal di negara Indonesia yang kita cintai ini. Kita harus mengabdi kepada negara kita. Kita harus mengabdi kepada agama kita. Kita harus mengabdi kepada lingkungan hidup kita. Kita harus mengabdi kepada keluarga kita. Dan juga kita harus mengabdi kepada diri kita sendiri. Kenapa? Kalau diri sendiri saja tidak bisa kita buat senang, buat sehat, buat bahagia, bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain dalam jangka waktu yang lama? Ya. Syair yang ketiga yang diajarkan Buddha adalah berpengetahuan luas dan terampil, sangat terlatih dalam disiplin dan baik dalam tutur kata, itulah berkah tertinggi. Artinya, di dalam hidup kita sebagai umat Buddha, ketika kita sembahyang, kita menyalakan api pelita atau lilin. Ketika lilin itu dibakar sampai lilin itu habis, itu melambangkan diri kita dari kita lahir sampai kita mati seperti lilin itu. Dan lilin itu ketika dibakar sampai lilin itu habis, dia berpijar menerangi yang gelap. Artinya kita hidup sebagai manusia, ketika kita lahir dari kecil sampai kita nanti mati, setiap hari kita berpijar seperti lilin. Bagaimana kita berpijar seperti lilin? Kuncinya
adalah kita belajar setiap hari seperti lilin tadi. Sumbu adalah semangat di mana kita belajar, terus belajar sampai kita mati, teruslah belajar. Ketika kita banyak belajar, kita akan mempunyai keterampilan, kepiawaian, apapun kita bisa. Ketika kita bisa segala apapun di dunia ini, ketika keluarga, teman, sahabat, kerabat, siapapun dia, agama apapun dia, meminta tolong kepada kita, datang kepada kita, kita siap menolongnya karena kita terang di dalam gelap. Ada orang minta belajar motor, kita bisa bermotor, kita bisa mengajari bermotor. Ada orang yang mau minta mengajari masak-masak, umpama perempuan ya, kita ajari dia masak-masak. Karena kita mampu, karena kita pintar. Artinya kita memberi terang di dalam gelap orang yang bertanya, orang yang meminta tolong, orang yang datang di dalam kegelapan. Artinya kita punya pengetahuan luas, terampil, dan kita disiplin. Sampai kita mati terus belajar. Tidak ada kata bermalas-malasan. Bertutur kata yang baik. Ketika mulut kita gunakan untuk menghina orang, menghina agama orang lain, artinya mulut kita gunakan yang jahat. Tetapi ketika kita gunakan mulut kita, apapun yang keluar dari mulut kita selalu menyenangkan hati yang mendengar, maka kita sudah termasuk baik dalam tutur kata yang diajarkan Sang Buddha. Artinya mulut kita keluar apapun juga selalu yang baik-baik. Setiap hari kita baca parita-parita suci. Setiap hari kita membaca sutra-sutra suci. Setiap hari kita membaca darani-darani suci. Setiap hari kita membaca mantra-mantra suci. Mulut kita setiap kita gunakan selalu untuk yang baik-baik. Menolong diri kita sendiri dan menolong siapapun yang mendengarnya. Ketika dengan istri, jangan berkata kasar. Kepada anak, jangan berkata kasar. Istri pun berkata kepada suami dan anak, jangan berkata kasar. Ajari kata-kata ketika keluar dengan lemah lembut, cinta kasih dan kasih sayang. Sehingga apa yang kita lakukan menular kepada anak, cucu dan keturunan kita. Ya. Selanjutnya syair yang keempat yang diajarkan Buddha untuk mendapatkan berkah-berkah. Pro 1 ERI 92,4 FM pendengar yang berbahagia. Yang keempat adalah membantu ibu dan ayah, menghargai istri dan anak, dan menjalani kehidupan bebas dari komplikasi atau pertentangan. Itulah berkah yang tertinggi. Ketika kita hidup sebagai anak, kita pasti seorang anak. Tapi seorang anak belum tentu menjadi orang tua. Dan ketika kita masih mempunyai ibu dan ayah yang masih hidup, kita harus membalas apa yang ia lakukan kepada diri kita. Saat kita kecil, kita kotor, buang air kecil, buang air besar. Ketika orang tua kita telah lemah, orang tua kita sudah tua, dia tidak mampu lagi untuk berbuat seperti itu. Seperti kita bayi waktu itu, kita pun membersihkan kotoran-kotorannya. Buang air kecil, buang air besar, kita menolong orang tua kita, berbalas. Ketika kita kecil, kita tidak mampu berkata-kata, tapi kedua orang tua kita membantu kita menyeburkan satu persatu kata-kata yang belum pernah kita ucapkan. Tetapi kalau kita orang tua kita sudah tua dan lemah, jangan seorang anak berkata kasar kepada orang tuanya. Karena kata-kata itu didapat dari ajaran kedua orang tua kita. Terus kita mampu berjalan, kita mampu berlari.
Semua yang kita dapatkan itu karena kasih sayang kedua orang tua kita. Ketika mereka sudah lemah dan tua, kita pun memopongnya seperti kita waktu kecil dipopong oleh mereka. Diajari jalan, diajari makan, diajari menulis, diajari apapun. Ketika orang tua kita sudah lemah dan tua, kita pun berbalik seperti mereka yang lakukan kepada kita waktu kita lemah. Kemudian menghargai istri dan anak. Ketika kita sudah dewasa, kita mempunyai istri. Yang wanita mempunyai suami. Jangan ketika kita mempunyai pasangan hidup, kita melupakan kedua orang tua kita. Atau kita sudah berumah tangga, pro ke ayah dan ibu dan menjahati pasangan kita. Itu tidak bijaksana. Menghargai anak dan istri, tetap menghargai anak dan istri, membahagiakan mereka. Tapi orang tua kita tetap kasih yang sama, tidak berat sebelah. Artinya mereka di bawah naungan pelukan kita agar mereka semua berbahagia. Ya. Kemudian menjalani hidup bebas dari pertentangan. Hidup kita bebas dari pertentangan. Dengan orang tua kita baik, dengan istri kita dengan baik, dengan anak kita baik, semuanya baik. Tidak ada cekcok antara mantu dan mertua, ini dan itu dan sebagainya. Maka kita hidup, terciptalah keharmonisan yang baik. Selanjutnya syair yang kelima yang diajarkan Sang Buddha, suka berdana, berperilaku pantas, membantu sanak keluarga, tindak tanduk tak tercela. Itulah berkah yang tertinggi. Ketika kita mampu punya harta, punya uang, punya makanan, punya minuman, punya obat-obatan di rumah. Ketika ada yang meminta tolong, kita siap membantu mereka. Walaupun pagi, siang, sore, malam, fajar pun kita siap membantu. Artinya kita selalu berdana. Berdana artinya memberi apapun juga sesuai dengan kemampuan kita. Berperilaku pantas. Ketika kita berperilaku pantas, artinya kita menjaga moralitas kita. Ketika kita mampu menjaga moralitas kita, perilaku kita, diri sendiri akan dihargai orang lain. Ketika kita berperilaku pantas, kedua orang tua kita pun akan harum namanya. Agama kita pun akan diharum namanya. Negara kita pun akan harum namanya. Karena kita telah berperilaku yang pantas. Artinya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya. Membantu sanak keluarga. Artinya tidak usah lagi dibicarakan, orang lain saja kita bantu, tambah lagi sanak keluarga. Tetapi umat manusia kadang-kadang di luar rumah seperti dewa, baik hatinya, rajin berdana, membantu sesama, sangat bermurah hati. Tetapi di dalam rumah pelit sama bini, pelit sama anak, pelit sama kedua orang tua. Di luar tersenyum manis, di dalam rumah marah-marah. Di luar selalu berkata yang indah-indah, tetapi di dalam rumah berkata yang kurang-kurang ajar. Banyak sekali. Kita sebagai umat Buddha harus mampu, ya, agar itu tidak terjadi kepada kita. Selanjutnya yang keenam, syair yang keenam, ya, berhenti mengendalikan diri dari kejahatan, tidak mengkonsumsi minuman yang bersifat merusak, dan tekun dalam berperilaku moral kebajikan. Itulah berkah termulia. Artinya, ketika kita sebagai umat Buddha membakar dupa atau garu,
Ketika garu itu dibakar sampai garu itu habis, juga melambangkan hidup kita. Dari kita lahir kecil sampai kita mati seperti garu. Setiap garu itu dibakar, setiap detiknya dia menebarkan bau yang wangi. Artinya kita seorang umat Buddha, kita harus bangga ketika sembahyang membakar dupa. Artinya hidup kita dari kecil sampai kita mati, kita selalu berbuat baik, berbuat kebajikan, berbuat apapun juga yang menyenangkan semua makhluk hidup. Artinya hidup kita di dunia ini tidak boleh jahat. Ya. Jahat dalam arti apa? Ketika kita berlatih agama, banyak sekali teman-teman kita yang membuat kita itu jadi orang jahat. Banyak yang ajak kita berjudi, banyak ajak kita yang minum minuman keras, ajak kita pergi ke tempat hibur-hiburan dan sebagainya. Tetapi kalau hati kita penuh dengan kesadaran yang diajarkan oleh Guru Agung Junjungan kita Buddha Sakyamuni, kita tidak akan tergoda atas ajakan-ajakan itu. Syair yang ketujuh, sikap hormat, kerendahan hati, sikap mudah terpuasi dengan apa yang ada, sikap tahu berterima kasih, dan mendengarkan dharma pada saat yang sesuai, itulah berkah yang tertinggi. Ketika kita sudah punya agama, kita belajar agama, karena agama itu untuk kita pedomani. Tetapi hidup kita bukan untuk agama. Agama untuk hidup, bukan hidup kita untuk agama. Artinya ketika kita sudah mengerti agama, agama inilah yang menuntun kita ke jalan yang benar. Ketika kita punya agama, masih menghina agama lain, berarti agama kita tidak baik. Kita berbuat hal yang jahat kepada orang, artinya agama kita masih kurang baik. Kita mencela siapapun juga, artinya mulut kita belum banyak berbuat yang baik-baik. Artinya kita beragama, kalau kita masih jahat, artinya kita gagal menjalankan, memahami, mempraktekkan agama kita. Tetapi kalau kita sudah punya sikap hormat kepada yang lebih tua, selalu rendah hati, mudah dilayani, tindak tanduk kita tidak tercela, itu banyak yang suka. Artinya kita beragama, kita sudah belajar mempraktekkan dan memahami agama kita. Ya. Nah, disinilah para pendengar Pro 1 RRI 92,4 FM, karena waktu kita terbatas, saya akhiri dengan Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sekian, semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk para pendengar. Bila kita berjodoh kembali, kita akan bertemu kembali. Terima kasih. Namo Buddhaya. Baik pendengar, itu tadi Mimbar Agama Buddha dengan tema malam ini berkat termulia bersama Bapak Padma Jaya Herman, penyuluh agama Buddha. Dan mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Dilawawi harus undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada Palembang Malam ini bersama rekan kami Haris Ansor hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Dilawawi undur diri dan sampai jumpa. Mimbar Agama Buddha.